Majelis Kehormatan membuat sejarah, menyelamatkan kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dari seberang negeri, terpisah bentangan lautan dan hamparan daratan, hati dan pikiran saya tetap untuk Indonesia. Besok Selasa, 6 November 2023, akan ada satu tonggak sejarah penting ketika Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi membacakan putusan bersejarahnya. Saya ditanya, kenapa terus melakukan langkah advokasi publik kepada Mahkamah Konstitusi? Jawabannya, karena saya peduli, saya cinta Mahkamah, saya cinta Indonesia. Kecintaan tidak selalu ditunjukkan dengan puja-puji yang menyanjung, karena justru membuat tersandung. Kecintaan sesekali harus ditunjukkan dalam bentuk menggoyang kenyamanan, justru karena kita sayang kepada teman. Di tengah tahun politik, tantangan dan godaan kepada mahkamah tentulah berat. Sebagai sahabat, saya ingin menjadi pengingat bahwa mahkamah adalah penjaga moralitas konstitusi. Karena itu, saya melakukan advokasi putusan sistem pemilu legislatif, meskipun berhadapan dengan laporan pidana, juga etika. Sedari awal, hampir 4 bulan sebelum putusan, pada 5 Juni 2023, saya juga sudah mengingatkan melalui akun sosial media akan ada putusan mahkamah yang berkait syarat umur capres-cawapres dan menjadi pintu masuk Gibran Jokowi menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Lalu, pada 27 Agustus 2023, saya secara resmi menyampaikan laporan pelanggaran kode etik Ketua Mahkamah Anwar Usman kepada MK. Hampir 2 bulan sebelum putusan 90 dibacakan pada 16 Oktober 2023. Jadi, prinsip putusan MK yang final and binding tidak tepat diterapkan kepada aduan saya, karena saya sudah mengingatkan potensi pelanggaran jauh sebelum putusan dibacakan. Sayangnya tidak mendapat perhatian dan sengaja dilakukan pembiaran. Lalu, ketika aduan saya menjadi kenyataan bahwa putusan 90 syarat benturan kepentingan politik keluarga Presiden Joko Widodo, maka saya berhak menagih. Putusan dinyatakan tidak sah karena saya sudah memberikan early warning system, peringatan jauh sebelum putusan dibacakan. Janganlah setelah putusan memang mengandung cacat moral konstitusional, lalu berlindung di balik tameng final and binding. Padahal sudah saya ingatkan jauh sebelum putusan diucapkan. Kita tentu berharap banyak kepada MK untuk keluar dari jebakan prosedural, hukum positivistik yang kaku, lalu menancapkan tonggak sejarah menjadi penyelamat kehormatan dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Kita tahu kapasitas dan integritas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang mulia. Keahliannya tidak diragukan lagi. Keilmuannya lebih dari cukup untuk membuat keputusan yang adil dan bersejarah. Majelis tentu juga sangat paham bahwa kewenangan menguji konstitusionalitas undang-undang adalah hasil istihad para hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara Marbury versus Madison, suatu putusan bersejarah, landmark decision
yang mendobrak prinsip kedaulatan dan supremasi parlemen, sovereignty and supremacy of the parliament. Karena itu, sejarah baru harus ditorehkan untuk menolak prinsip final and binding yang disalahgunakan oknum MK untuk melanggengkan kuasa dinasti keluarganya. Di pundak moralitas dan integritas Profesor Jimli As-Siddiqi, Profesor Bintan Saragih, dan Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams, harapan kita gantungkan. Harapan agar kehormatan hukum tidak lagi direndahkan dan dihinakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, perlindungan, dan keteguhan dalam menyelamatkan Mahkamah Konstitusi dan negara hukum Indonesia. Melbourne, 6 November 2023. Denny Indrayana.